Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 15, berakhlak dengan nama Tuhan kita As-Salam. As-Salam. As-Salam nama Allah Ta'ala yang keenam. Jadi As-Salam itu nama Allah Ta'ala yang keenam. Arti As-Salam huwa dzus salamatil wajibati min kulli naqsin, yakni artinya yang selamat zatnya, nyaknya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya af'al Allah daripada kekurangan, aib dan afat. Jadi zat Allah kadeda kekurangannya, sifat Allah kadeda kekurangannya, af'al Allah pun kadeda celaannya. Oleh karena itu biasanya kita rajin mendengar-dengar lah, munya ada sesuatu yang cantik, yang bungas itu biasanya ya salam, ya salam. Ya Allah, ada suara orang langkar, suaranya langkar, suaranya bagus, ya salam. Itu bagus tuh, ya salam. Artinya ingat Allah, yang Allah tuh maha sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Allah, bukan milik kita manusia. Jadi dikiau ya salam. Biasanya yang berucap ya salam itu biasanya bebuan gambus Arab, il corona kata nang janda lincah itu nah. Il corona lah, ya salam jar. Memang sama itu. Ya salam itu bagus kalimatnya. Atau ada yang melihat yang bungas, gunung. Maksudnya gunung itu nah, gunung itu. Jadi melihat pantai bagus keluar di mulut kita apa yuk? Ya salam. Itu artinya kesempurnaan itu milik Allah. Kesempurnaan itu, jadi zatnya Allah itu sempurna, sifat Allah itu sempurna, perbuatan Allah sempurna, tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kurang. Ya salam. Jadi mulai malam ini insya Allah kita belajar, punya ada melihat sesuatu yang ajib, mudahan kita belajar ya salam. Nah itu lah. Ya, cuma jangan juga sepanjang salam, ya salam, ya salam. Gitu. Cuma punya berzikir ya salam kan bagus tuh. Ya salam itu kan mengiungaran Allah. Gitu. Ya Allah selamatkan ulun, bisa juga artinya sama itu. Ya salam itu. Nah, gitu. Nah, cuma sama ini. Kita kadang membahas zat Allah itu sempurna. Kita kadang membahas sifat Allah itu kamalat, sempurna. Nah cuma yang kita bahas af'al Allah, karena kita terkadang suuzan dengan Allah, Jadi oleh karena itu kita belajar masalah Tuhfatul Murid atau masalah kitab-kitab tauhid yang lain, masalah rukun iman yang keenam, percaya kepada qadha dan qadar, ya kah? Qadha dan qadar. Qadha yaqdi kapa yakti kipayatan, qadha yaqdi qadaan, bahwa qadin itu kan orang yang jadi qadhi, memutuskan. Ujar Tuhan si anu A, B, C, umur, jodoh, rezeki, itu sudah keputusan Tuhan, sudah ketentuan Tuhan. Jadi qadha itu bisa diartii iradatullah, qadha itu bisa diartii ilmullah. Jadi di dalam ilmu Allah atau di dalam kehendak Allah. Ingatkan iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Allah itu lebih bagus daripada kehendak
kita. Hannah hendak anaknya laki-laki, ternyata keluar bini-bini Maryam, ya kan? Cuma Maryam itu bujur bini-bini, cuma makamnya makam laki-laki. Mar'atun salihah takumu makamar rijal. Perempuan yang salihah itu menempati makam laki-laki. Ya Allah, gitu. Jadi oleh karena itu itulah cuma tetap aja kabul. Maryam bisi anak Nabi Isa. Nabi Isa itu laki-laki. Jadi niat laki-laki itu tak cucu. Sebenarnya di Maryam itu sudah kabul. Mengapa gerang? Maryam itu bujur bini-bini, cuma makamnya makam rijal, makam laki-laki. Sama ini aja, jangan sangka jahat lawan qada Allah. Jangan sangka jahat dengan perbuatan Allah. Ingat akan af'alullah kulluha jamil. Sekalipun jahirnya kehilangan keluarga meninggal, kehilangan capal di pengajian, betulisan deh capal tuh jangan diambil, ya nang hilang sabelah tuh. Pintangan diambilnya hilang. Pintangan jangan ditinggali orang. Apalagi betulisan dah hilim hilang juga. Aranya gen giim gesan maling. Lain gaul min lain. Nah dinta itu sudah qada Allah, sudah kehendak Allah, sudah di dalam ilmunya Allah. Kalau kadar itu diambil kata-kata kudrat, ijatnya Allah. Allah sudah ta'aluk tanjizi hadis. Tuhan dasar menghendaki kayak itu sudah. Takdir aja orang bahari. Kadar itu ya takdir. Takdir itu kan diambil kata-kata kudrat. Nah dinta. Mudahan paham insya Allah. Jadi bedakan mana masdar, mana isim maf'ul. Kali paham? Coba kita belajar tasrifan. Qadha yaqdi qadaan, fahuwa qadin wajah kamak diyun. Ya kah? Rama yarmi ramyan fahuwa ramin wajah kamar miyun. Masdar itu kan perbuatan, makna hadas. Makna fi'il, makna perbuatan. Jadi qadha itu perbuatan. Adapun maqdi itu sesuatu yang ditakdirkan. Nah, maqdi itulah yang terpecah dua. Oleh karena itu ada istilah kadar baik dan kadar baik dan kadar jahat. Kadar baik dengan kadar jahat. Dapat duit, naik pangkat, sugih, awak sihat, itu namanya kadarnya itu kadar baik. Ya kah? Kematian, kehilangan, begaringan. Paham entah? Gitu tak? Kepala sakit, ditipu orang, itu kadar apa tuh? Kadar baik. Nanti jadi bedakan antara qadha dengan maqdi. Mudahan paham insyaallah. Gitu tak. Bedakan farrik bainal qadha'i wal maqdi. Bedakan mana qadha, mana maqdi. Qadha itu kan masdar itu gawian Allah, af'al Allah. Inta. Jadi oleh karena itu kita ulah kaidah dulu, af'alullah kulluha jamil dulu. Ulah kaidah sama itu dah. Iradatullah khairun min iradatina, ulah sama itu dulu. Supaya kita jangan mengaibkan af'al Allah. Jangan memadahkan kurang gawian Tuhan. Mencela gawian apa nih? Kenapa nih? Jangan apa kenapa tuh jangan. Itu suuzan lawan Allah. Itu sangka jahat lawan Tuhan. Dinto. Pokoknya gawian Tuhan sabadataan bagus, kehendak Tuhan sabadataan bagus. Yang kada bagus itu tulisan nasib kita. Ya Allah, ada sehat, ada sakit, ada sugih, ada miskin. Paham? Ada dapat duit, ada kehilangan
duit. Paham buntang? Pinta. Itu makdi namanya. Makdi itu yang ditakdirkan. Wajah kamak diyun. Itu sesuatu yang ditakdirkan. Ini beriman, ini kafir. Kan iman itu kan baik, kafir itu kan kada baik. Itu sudah kehendak Tuhan. Nang kayak apa aja Abu Jahal melihat mukjizat Nabi Muhammad, mendengar Quran, dasar kada beriman tuh tetap kada beriman. Itu pang sudah kehendak Tuhan. Nah, dinta, mudahan paham. Dinta. Nah, cuma kalau kita halus-halusi lah sama ini. Jadi makdi tadi, makdi nang suratan nasib tadi. Dinta kan pecah dua nih. Ada nikmat, ada bala. Ada sugih, ada susah. Ada sehat, ada sakit, ya kah? Ada dapat duit, ada kehilangan duit. Ada bangun rumah, ada kebakaran. Itu sebenarnya nikmat dengan bala. Nggih, kalau kita menyikapi, nggih, menyikapi apa sikap kita dapat nikmat. Nikmat itu punya kita sikapi dengan kufur. Kufur itu artinya kada bisa berterima kasih, ya kah? Kada berterima kasih itu artinya kada bisa menggunakan nikmat Tuhan di jalan Allah. Bahkan nikmat Tuhan itu dibawanya maksiat. Kira-kira nikmat itu berubah apa nah? Nikmat itu berubah jadi bala. Nikmat itu bisa berubah menjadi bala. Jadi balanya berarti pin nikmat bala. Ya nang istidrak namanya. Dilanjur Tuhan. Jadi sebenarnya nikmat itu jahirnya aja. Munya kita syukur untung, munya kupur buntung, rugi. Jadi tergantung kitanya aja lagi syukur dengan kupurnya. Mudahan kita mensyukuri nikmat Tuhan. Ya kalah, ini bisi akal, bawa belajar. Ini awak sehat, bawa beribadat. Ya kalah, nah jadi syukuri nikmat Tuhan. Ada bisi kendaraan, ada bisi mobil, ada bisi bawa hadir ke majelis ilmu. Ya kah? Bentuk kita syukur dengan pemberian Tuhan. Kita jangan kufur. Karena punya kufur, si nikmat itu berubah menjadi niqmah. Ain menjadi qaf. Nikmat menjadi niqmah. Nah kayak Karun juga jadi bala musibah. Kita. Jadi jangan bangga orang dapat nikmat, karena nikmat itu belum tentu nikmat. Belum tentu nikmat itu jadi rahmat. Bisa juga nikmat itu menjadi azab. Tergantung syukur lawan kufur. Yang kedua, ada kalau bala tadi bala tadi garing, kehilangan, ya kah? Itu tuh. Kada berduit, ya kalah. Nah tergantung kita menyikapi. Munya kita putus asa, baik. Bala itu jadi azab. Yang Allah yang memberi maras yang ini nih. Sakit di dunia, sakit di akhirat. Ya Allah, awak sudah penggeringan, kada penyembahyang pulang. Hidup sudah susah, kada hadir ke majelis ilmu pulang. Itu sakit pada kayep nih tak. Hidup ini berpikir, punya susah di dunia, kubur barang sugih. Rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin baca salawat, rajin-rajin beribadah. Mudahan di akhirat sugih. Itu cara berpikir. Itu. Nah, jadi nang langkar tuh kayak apa? Si bala itu kita sikapi dengan sabar. Apabila bala kita sikapi dengan sabar, si bala itu berubah jadi apa? Bala itu berubah jadi apa? Jadi nikmat. Oleh karena itu filmnya sengsara membawa nikmat.
Sengsara membawa nikmat itu natijah membuang had ausat, ilat di tengah. Nah, mengapa sengsara itu membawa nikmat? Jawabannya karena si sengsara dibawa sabar. Nabi Yusuf sabar, ditampiling di sana, dibuang ke dalam sumur, jadi budak di Mesir, masuk penjara, hendak diperkosa Julak Lia. Ada kegampangan ujian Nabi Yusuf. Cuma berkat sabar si Din, si budak, si hamba berubah jadi apa? Jadi raja, jadi perdana menteri. Itu gara-gara disabrihi dengan sabarnya Nabi Yusuf. Itu namanya sengsara membawa nikmat. Jangan sengsara membawa sengsara. Itu dapat bela kada sabar. Yaksun, putus asa. Jadi sekali lagi, af'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan tuh seberataan bagus, baik disusahakannya, baik disugihakannya, baik disihatakannya, baik digaringakannya. Dintu dulu hati kita nah. Oh nang garing nah. Oh nang ada duit. Jaga iman kita, jangan sangka jihad lawan Allah. Sudah paham? Orang sugih, orang sehat. Jangan sombong nyawa. Kalau kau itu istidrat, kalau kau itu lanjuran. Paham? Nah, jadi seikung jangan putus asa, seikung jangan sombong. Af'alullah kulluha jamil. Iradatullah khairun min iradatina. Itu dua kalimat itu rancak ulun menyambet tak. Rancak menyambet tak. Tuh kalimat nang dua tuh alahan pada ubat budrik, alahan pada ubat misagrip. Hidup ini mun kada bisa menjalani hidup ya nang bebunuh diri di asrama tuh itu. Nah, itu yang nang betajun ke irigasi itu aku mati ya nah itu tuh. Mudahan sabar syukur. Mudahan sabar syukur. Itu aja kuncinya. Sabar syukur. Mengapa jadi kita syukur? Supaya nikmat itu jadi rahmat. Jangan nikmat itu jadi bala musibah. Mengapa kita sabar? Supaya bala itu berubah menjadi nikmat. Jangan bala berubah menjadi iqab, siksa. Ya kah? Itu dunia sakit, akhirat sakit ngarannya. Jadi hidup ini pasti sabar dengan syukur. Mudahan kita ditolongi keduanya nih, amin. As-sabar nisful iman, wasyukur nisful iman. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Jadi gawian kita aja bahnu jamil, bahnu kada jamil. Af'alul ibad, af'aluna imma jamil wa imma gairu jamil. Gawian kita aja bahanu bungas, bahanu kada bungas. Apa nang bungas? Munya kita sabar, jamil. Munya kita yaksun, putus asa, bunuh diri, nampiling orang, itu gairu jamil, kada bungas. Dapat nikmat, kita syukur, itu af'aluna jamil. Munya kita kupur, kita sombong dengan nikmat Tuhan, itu gairu jamil. Af'alullah kulluha jamil. Af'aluna imma jamil wa imma gairu jamil. Gawian Tuhan seberataan bagus. Digaringankannya kah kita? Disihatkannya kah kita? Diberi nikmat kah kita? Diberi ibala kah kita? Ingatakan af'alullah kulluha jamil. Kada boleh kita kada ridho dengan takdir Tuhan. Kada boleh kita kada ridho dengan qadha Tuhan. Karena kan af'alullah kulluha jamil. Kayak apa guru caranya supaya kita sabar syukur? Kuncinya ya tadi ingatakan nggih, jahir nikmat itu belum tentu nikmat. Jahir bala belum tentu itu bala. Paham ya kalau bentang? Terkadang bala itu ternyata isinya nikmat.
asa antakrahu say'an wa huwa khairun lakum. Ya Allah, inta. Jadi barangkali sesuatu yang dibenci, kan bala itu dibenci, ternyata wa huwa khairun lakum. Hidup nih sangka baik jalawan Tuhan. Sangka baik. Berapa tahun sudah berdoa belum jak kawin. Menabung dah sebenarnya sehari 1.000 sampai kiamat sama 1.000 tak. Seben malam sudah berdoa mudah diberi anak belum lagi. Sabar. Mudahan dengan kesabaran itu Allah perlihatkan nikmatnya kena. Orang beri menyambat sangsara membawa nikmat dengan satu catatan, jangan putus asa, bawa sabar. Bawa sabar. Mun kada sabar berarti gawian kita nang kada baik. Gawian Tuhan baik berarti gawian kita nang banu baik banu kada baik. Nah sama itu. Jadi insya Allah malam ini insya Allah hati kita bersih lawan gawian Tuhan ke kita. Di kobatnya ke kita, di bestunnya ke kita, di ta'aluki jalal ke kita, di ta'aluki jamal ke kita, disihatkan kah, digaringakan kah, disusahakan kah, disugihakan kah. Ujar Sayyidina Umar, anala ubali, aku kada peduli Allah sugihkan kah, Allah susahkan kah, karena yang dua itu yang mana kena membawa kepada surganya Allah. Empat betakon ulun karon bagus sugih bagus susah. Jujur karon saklabah yang banyak bisi kambing toh, karon yang banyak bisi amas toh, kira-kira bagus sugih bagus susah? Bagus susah. Rajin ke masjid, rajin hadir ke majelis ilmu, sudah sugih. Jangan sembahyang 5 waktu Jumat gin kada turun saklabah. Berarti sugih itu belum tentu nikmat, bisa aja istidraj. Mudahan paham. Aku kada peduli disugihkan Tuhan atau disusahkan Tuhan. Tinta. Yang penting salah satu dua itu yang mana membawa kita ke surga, membawa kita taat ibadah ke Allah, yang mana yang mendorong maulah kita bakti ke Tuhan. Itu tak. Jadi orang bahari itu tak kada jadi di masalah kan. Nang sugih susah itu yang dimasalahkan tuh kita sugih itu syukur kah kupur kah? Ketika susah sabar kah putus asa kah? Itu yang dipertanyakan ke diri kita. Jangan dipertanyakan, ya Allah mengapa pian menyusahkan ulun. Itu jangan dipertanyakan. Yang dipertanyakan situ sabar kah kada kah? Kita mudahan paham. Allah jangan ditanya, tanya diri kita. Ya kalau itu jangan apa kenapa, tanyai diri kita mengapa kada sabar, mengapa kada syukur sama itu. Dan dikata orang itu kesemuanya, dikata orang assalam huwa maliku taslimi mahlukatihi min mahalikid dunia wal akhirah insya'a. Yakni yang memberi keselamatan atas hambanya dari kecelakaan dunia dan kecelakaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudahan selamat dunia akhirat. Ya kita nangaranya baca doa, baca doa. Doa selamat. Mengapa gerang kita minta selamat? Baik selamat di dunia, baik selamat di negeri akhirat. Baik selamat jasmani kita dan selamat rohani kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu hanya badan, rohani dulu hanya jasmani. Jadi dunia selamat, akhirat selamat, jasmani selamat, rohani kita selamat. Mudahan selamat dunia akhirat. Kamana meminta selamat ke Tuhan. Allah itu kan assalam. Salam itu artinya orang yang memberi keselamatan. Ya Allah,
Atau tadi Allah itu zatnya, sifatnya, af'alnya kadada kekurangan. Jadi as-salam itu bisa diarti dua. Satu, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah selamat daripada kekurangan aib. Atau bisa juga salam itu artinya orang yang memberi keselamatan. Oleh karena itu mintalah keselamatan melawan Allah. Cocok kita tuntung sembahyang napa tak? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Ya Allah, ya Allah, antas salam, pianlah yang bengaran assalam, wa minkas salam, bahkan keselamatan itu datang dari pian, wa ilaika yaudus salam. Nah, jadi wirid sembahyang Allahumma antas salam. Kalau kita tuntung sembahyang Allahumma antas jalan. Kada berwirid. Kurang Allahumma antas salam, jangan Allahumma antas jalan. Man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Hidup punya kada berwirid warik. Paham warik? Nang bejugit di pohon gatah tuh. Warik. Nah, dia tuh berwirid, hidup berwirid. Mudahan kita kawam ma'amalakan memberi salam, amin. Ya kah? Kita orang Islam ngelak. Islam itu kan diambil kata-kata salam juga. Cuma sulasi mazid. Aslama yuslimu islaman. Kalau salima yaslamu salamatan. Paham? Cuma kalau assalam itu kalau diambil itu isi masdar, bukan masdar, isi masdar daripada salama yusallimu tasliman au salaman, sama dengan shalla yusalli tasliyatan au sholatan. Apa tuh isi masdar kan ngarannya? Bukan masdar, isi masdar gitu, dari taslim. Jadi kalau diarti taslim berarti Allah yang memberi keselamatan gitu. Oleh karena itu mudahan kawa kita ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu artinya menebarkan salam. Jadi munya ketemu kakawanan nggih. Artinya kenal kada kenal, dilihat orang beriman, pakupihan aja tah. Tetapihan aja tah. Gitu tah. Beri salam. Assalamualaikum. Gitu tah. Assalamualaikum. Jangan selamat pagi. Itu budaya barat. Jangan selamat siang, hajaknya buati assalamualaikum. Jangan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Bagus assalamualaikum. Assalamualaikum itu assalamualaikum munya kita arti salam itu selamat, bermula keselamatan ay mustamirun alaikum. Paham? Assalamualaikum ay assalamat mustamiratun alaikum. Ya kah? Pituli yaum pituli zaman fid dunya wal akhirah. Mengapa jadi memaham sama itu? Karena istimrar. Karena habernya alaikum. Kadapi ilmu darik tajaddud. Al ilmu nafi itu mustamir. Lil madhah di dalam ilmu balaghah memuji. Itu istimrar. Jadi bermula keselamatan selalu atas kamu. Jadi assalamualaikum itu langkar. Jadi punya kita ketemu kawan beisukan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langkar kalau insya Allah siang selamat, sore selamat, malam selamat, dunia selamat, akhirat selamat. Mudahan kabul. Itu doa itu tuh doa. Munya sama ini aja, selamat pagi ya, siang kecelakaan. Nya kan selamatnya di pagi. Itu contoh-contoh aja itu. Paham ya lo lah. Jadi kadada kata-kata selamat yang paling langkar kecuali assalamu alaikum, bukan selamat pagi. Yang kedua,
mudahan kita jangan kemasukan budaya barat. Yang kedua, ketika beti teleponan, gunakan salam. Jangan halo. 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 Ingatakan punya halo, sahutannya langsung. Halo. Jadi punya ada kena orang halo-halo, sahutilah mulai malam ini ingatakan. Halo, ujar kita langsung. Jadi jir orang menelpon kita apa langsung? Langsung itu kawannya halo. Langsung, tahu langsung lah. Yang orang menumbuk beres jadi gelapong, yang panjang bulat tuh apa? Jangan rusak otak. Yang panjang bulat tuh apa? Halo. Yang beluang di bawah, jangan rusak otak. Yang bulat di bawah itu apa? Langsung. Paham? Jadi si halo itu ditumbuk kemana? Jangan digambar. Nah itu. Maka si beres berubah jadi gelapung. Itu halo namanya. Jadi punya halo, langsung. Apa itu halo? Kawannya langsung. Kemudian maaf. Kurang assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nang langkar. Kemudian paham. Cuma punya kawas salamnya bagus-bagus. Ya kan, kumnya jangan pakai wow. Kita terkadang masuk ke rumah orang, memberi salam ke rumah orang, kumnya panjang. Assalamualaikum. Atuh. Itu ipen. Jangan kum. Paham? Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Itu kapnya pakai wow. Nah kita menyahuti ingatakan pakai alif lam. Jangan waalaikum salam. Kebanyakannya kita waalaikumsalam, apalagi waalaikumsayang. Anak orang digumbalinya. Jadi assalamualaikum sahutannya waalaikumus. Alif lam samsiah. Karena alif lam assalam itu kan ngerentuhan. Ya kalau waalaikumus, jangan waalaikum salam. Kita kebanyakannya waalaikumsalam. Salamnya nakirah. Seharusnya pakai alif lam. Belajar ya membaguskan. Ialah memberi salamnya langkar, menjawab salamnya langkar. Memberi salam kumnya jangan panjang kapnya. Karena bawal menjawab salam buati alif lam. Jadi sahutannya waalaikumus, jangan waalaikum salam. Punya waalaikumsalam, salamnya nakirah. Mudahan paham. Nah sama itu. Mudahan kita kawan mengamalkan nang ifsa'us salam itu nah. Ifsa'us salam. Atau bisa juga artinya sama ini. Assalamu alaikum. Bermula Allah yang bernama salam alaikum selalu beserta kamu. Kalau kita arti sama itu langkar juga. Jadi ulun assalamualaikum tadi senang dua arti. Satu, assalam kita artii nama Allah. Yang kedua, assalam kita artii itu assalamat, berarti doa. Bermula Allah assalam alaikum selalu beserta kamu. Berarti kemana aja kita selalu beserta Allah. Maksudnya beserta pertolongan Allah. Ala nusratillah, ala rahmatillah, ala magfiratillah. Bukan Tuhan tuh bertempat kada. Mudahan paham. Itu artinya Allah yang bengaran assalam selalu beserta kamu, pertolongannya. Atau bisa juga sama ini, bermula keselamatan selalu untuk kamu. Ulun bu untungnya punya menelpon abah, menelpon mama, menelpon guru, punya kita salam assalamualaikum, ujar guru waalaikumsalam, amin. Ulun amin. Karena itu kan doa. Mudahan kabul doa kuitan. Mudahan kabul doa peguruan. Pintu buntungnya. Jadi punya assalamualaikum waalaikumsalam, amin.
Mengapa jadi amin? Karena kita arti assalam itu maknanya selamat. Berarti doa kada? Doa sama itu. Nah sudah. Adab-adab. Maka sepantasnya bagi abdis salam atau abdus salam. Adalah ngaran orang abdus salam. Banyak abdus salam. Di mana saja berada, maka selamat orang lain dari kezaliman hatinya. Garisi hati. Layam pa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin. Mudahan biqalbin salim. Mudahan hati kita bersih. Di mana aja begana insya Allah ada musuh. Sekalipun kayaknya orang tuh memusuhi, cuma arah orang memusuhi. Yang penting kita jangan ada merasa diisi musuh. Ini mudahan hati ini bersih. Hati bersih. Awak kita nih ke tanah, cacing lawan tanah berbagi. Cacing makan daging, tanah makan tulang. Harta, rumah, mobil, duit, warisan. Yang hidup mewaris. Jadi harta bukan milik kita. Badan yang kita sayangi ternyata milik cacing. Lidu diwat turab ditalkin. Paham ya lah? Ternyata yang menghadap Allah apa? Ruh kita. Ruh kita, hati kita. Mudahan roh kita putih. Paham betul? Kada igat, kada hirang. Gitu. Nah, jadi itulah yang kembali ke Tuhan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini nang maulah nang ayah syukur menangis ketika membaca talqin. Kita ini nafsu kita ini amarah. Sanunuh tanaik mutmainnah bebulik pulang hitam putih. Apabila mutmainnah apa nang kana saro tuh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mudahan jangan dimatiakan kecuali sampai ke mutmainnah. Mudahan paham buntunglah. Mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu katuju nuntut ilmu, katuju mengamalkan ilmu. Kalau amarah katuju maksiat. Kalau lawamah itu katuju hadir di majelis ilmu aja. Katuju bade dengar, buli kada mengamalkan. Cuma tak bagus gini nih. Jauh banget tak bagusnya. Yang hitam putih ingkul Inggris. Nang langkar itu berilmu dan mengamalkan. Inilah disebut nafsul mutmainnah. Mudahan kita sampai ke mutmainnah. Kita kepingin nang kana saru nang irji'i ila rabbiki tadi. Nah, mudahan kana saru. Amin ya Allah. Nah, jaga hati. Mudahan hati kita salim. Allah itu assalam. Mudahan hati kita salim. Amin ya Allah. Contohnya seperti marah, hasad, hiri dengki, hikit, dendam, benci, yakni dendam. Ada ilih sebelah. Di dalam ilmu kesehatan, ampun maaf, di antara ilmu tip, ilmu kesehatan, orang yang penyakit liver itu penyakit hati, lain paru-paru lain. Penyakit hati, liver itu hati lah. Orang kampung menyambat penyakit apa? Kuning. Penyakit kuning. Kalau bahasa dokternya penyakit liver. Nah, di antara penyebab hati bangkak, di antara penyebab penyakit liver, di antara penyakit kuning, hati kita ada membenci orang. Hendak sehat hati, jaga hati. Jagalah hati. Nah, itu tuh jaga. Bahkan di dalam ilmu kesehatan, orang yang penyakit liver itu di antara obatnya bagus memakan hati. Hati itik, hati ayam, hati sapi, hati hadangan. Jadi hati makan hati.
Jadi sama itu, hendak sehat, jaga hati. Gitu. Ampun maaf. Terkadang orang yang penyakit liver itu lelaki atau bini-bini yang paling banyak. Sepakat bini-bini. Gitu. Mantang-mantang situ laki-laki. Tinggi bini. Karena bini-bini ini menahan, mendalam laki ini, laki itu kelakuan ditahan, anak cucu ini itu ditahan. Lalu bangkak. Paham Bu Untung lah. Sama ini aja Bu Untungnya. Jangan ada benci lawan orang. Bulikakan ke Tuhan. Punya perlu malam ini kita catat siapa-siapa makhluk nang kita kada sanangi. Tulisi 1, 2, 3 tukang parkir, tukang. Kita lupakan yuk, belajar melupakan yuk. Ujar Habib Umar, keluarakan sesuatu nang kada penting di utak kita, di ingatan kita, di bayangan kita. Orang nang hiri dengki, orang nang kada senang, keluarakan. Jangan ingat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan menggenang Nabi Muhammad. Keluarakan nang kita benci itu keluarakan. Masukkan orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Nabi kita Muhammad. Itu ceramah Habib Umar tuh coba. Bujur juga lah. Apa faedahnya ingat orang yang kada disenangi diingat-ingat? Jangan ingat Nabi Muhammad hati nih. Paham? Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Hati itu tenang gara-gara mengingat Nabi Muhammad. Munya mengingat selain Allah dengan Nabi Muhammad, hati ini panas Bu Untungnya, hararahnya. Apalagi hasad, iri, dengki. Ya, kita belajar malam Selasa ada perkataan Sayyidina Ali, sihatul jasad pikilatil hasad. Itu kan sihatnya badan mempengaruhi ke badan. Sihatnya badan itu pikilatil hasad. Kita kadada hiri dengki ke orang, kadada benci ke orang, kadada muar ke orang. Hati ini munyak ada nang kada sanang. Anu beban apa yuk, beban pikir ya, bangkak hati, stres kejar orang. Keluarakan ingat akan Nabi Muhammad ya. Ingat akan Nabi anu baca Quran ya, la ilaha illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Perhatian, dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Gitu. Lawan hubbu Ahmadin qalbi sakan. Gitu tak. Kada usah ingat. Jadi sekali lagi mudah hati kita bersih. Jangan ada marah, jangan ada dendam, jangan ada kada benci dengan orang. Keluarkan. Karena itu penyakit itu tuh. Penyakit itu menyakiti di hati kita, karena menyakiti jasmani kita. Karena sihatul jasad fi kilatil hasad. Sama itu. Apalagi dijaga. Nah, kemudian sambungannya, dan selamat mereka. Si mereka ulang dari kezaliman anggota badannya, seperti menggibah, mencuri. Menggibah muntong, mencuri apa? Tangan. Mudahan muntong kita jangan menjalim orang. Orang lain tuh selamat dengan muntong kita. Orang lain tuh selamat dengan tangan kita. Cucuk ujar Nabi Muhammad, it'amut ta'am wa ibsa'us salam. Beri makan orang. Beri makan orang itu artinya bersedekah. Bersedekah itu bukan mencuntan. Mencuntan itu mengurangi duit orang. Kalau bersedekah itu menambahi duit orang. Nabi Muhammad itu kadada manusia yang paling pintar kecuali Nabi Muhammad.
Paham? Yang kedua ifsa'us salam. Ifsa'us salam itu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jauh banget menguyai orang, jauh banget menggibah, namimah, anjur atar ke orang. Muntung tuh assalamualaikum, mudahan ikam selamat, mudahan ikam selamat. Jauh banget mengungkai-ungkai aib orang. Kadada perkataan yang luar biasa kecuali sabdanya Nabi Muhammad. Mudahan paham betul. Muntung kita nih mudahan jangan menzalim orang. Ya kah? Tangan kita nih mudahan jangan menzalim orang. Punya mencuntan menjalim, nyambeti orang menjalim. Orang muntung nih bawa assalamualaikum, bawa memuji orang, doa mendoakan orang. Doaul gair, doaun nafsihi hakikatan. Ya kalau jadi mendoakan orang sama mendoakan diri seorang. Mudahan sehat, mudahan panjang umur, mudahan murah rezeki ikam. Ujar malaikat, ikam gin kaya itu. Ya, anta misluh, ikam gin kaya itu. Nah, dia minta. Jadi kada rugi kada kita mendoakan orang. Yang rugi itu nyambati orang. Kita sama itu. Apalagi lari dari nafkah. Nah, ini bisi bini nih, bisi anak nih, ada kewajiban. Buntunglah, anak tuh lentahi buntungnya, ada kewajiban dinafkahi. Itu teh. Apalagi memperkosa. Ini kezaliman yo ini nih. Itu teh. Pandangan menghinakan. Ya kalau mata ini menciling untuk jangan. Itu teh. Mendengari rahasia orang. Itu jalim di telinga tak? Gitu teh. Memakan makanan hak orang. Gitu teh. Habis nasi kawan dipanci. Gitu, jangan marah kawan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisaneh wa yadeh. Orang muslim yang sempurna ialah orang yang selamat muslim-muslim yang lain dari lidahnya siman, dari tangannya siman. Mudahan lidah kita jangan muyai orang, mudahan tangan kita jangan mengambil hak orang, mudahan tangan kita memberi orang, mudahan muntung kita ketujuh memuji mendoakan orang kebaikan. Amin. Itu aja. Itulah nang Abdus Salam. Jadi punya ada ngaran Abdus Salam, cuma ketujuhnya beti orang. Itu lain Abdus Salam ngarannya. Ya Allah. Jadi ngaran tuh sesuaikan. Ngaran Siti Sabariah penyarikan. Ngaran utuh Ramadan puasa ada suah. Ada cucuk sama sekali. An rajulin min ahli Syam, an abih qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepadaku, aslim taslam. Berislamlah kamu, niscaya kamu selamat. Berislamlah kamu, niscaya kamu selamat. Karena hati ini punya syirik, hati ini punya kafir, anu macangan kada selamat. Ampun maaf nih lah, ampun maaf, ampun. Mudahan kau hati ini paling penting, kalbin salim. Apa nang kalbin salim itu kan minas syirki jadi tafsir. Itu nang paling penting, nang di dada ini, nang di dada ini penting benar. Seandainya kita ada maksiat jahir, cuma hati kita masih salim, dalam artian hati kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, ya kah? Sekalipun badan kita penuh maksiat, memang karena siksa, karena maksiat, cuma insya Allah surga. Mengapa gerang? Hati salim, hati beriman. Aslim taslam. Sama itu. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal Islam, apa itu Islam? Qala, ujar Nabi, antus lima kalbaka lillah. Selamatkan hati engkau karena Allah. Jangan marah, jangan hikit, jangan dendam. Wa yaslamul muslimuna min lisanih wa yadik.
dan selamat orang-orang Islam dari lidah engkau dan tangan engkau. Khasiat terakhir, khasiat. Barang siapa mengata salamun qaulam mir rabbir rahim 27 kali setiap hari pada musim penyakit, insya Allah ia selamat daripadanya. Pas semalam ada kalau yang corona kah? Nah corona. Jadi baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kena pintangan salamun qaulam mir rabbir rahim baca 27 28 kali baca setiap hari, insya Allah selamat daripada penyakit corona atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi baca salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rahim. Supaya selamat dari ular napa jar? Salamun ala nuhim fil alamin. Jadi punya turun kalau kita keluar hati ini bewaswis hendak sembahyang subuh berjamaah apa jalan pagah banget. Kalau ku mati di tengah lurung dipatoknya ular bano syaitan juga pang mawas-wasi supaya yang kalanggar. Ya Allah baca salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala nuhim fil alamin, salamun ala nuhim, insyaallah kada dipatok ular. Hantu guru, hantu itu lain hantu, maling jadi hantu. Supaya nang mendengar gerisik-gerisik tuh besalimut, besampudal. Padahal maling tuh namanya kala. Lalu ada istilah musim hantu. Bukan musim hantu, musim maling. Nah, dinta sebenarnya bu untungnya sebenarnya jin itu takutan betampai ke kita. Jangan kita takutan lawan jin betampai ke kita. Inya nang takutan betampai, mengapa guru jadi takutan betampai? Karena muhanya kada bungas. Bujur di kitab tuh, muhanya ada bungas. Dinasah Tuhan, iblis itu ada bungas. Ya kah? Hukuman Allah kepada Nabi Adam tamakan buah khuldi, hukumannya kasbun begawi, lalaki begawi. Kada kawa di surga nyaman suruh sinta. Hawa tamakan buah khuldi, hukumannya apa? Datang bulan, batianan, menyusui anak. Kada sabar itu panghukum sudah. Tambahkan buah huldi. Ya Allah, iblis pun kena hukum. Apa hukuman iblis? Nashul wajhi, muha kada bungas. Jadi hantu syaitan tuh ada bungasnya. Oleh karena itu syaitan itunya kedua nih betampai ke kita. Ampun maaf untunglah munya ada hantu betampai sama ini aja pasang. Ikan pada supan enggak? Sama itu ya. Sama wanilah. Kada buka sako. Ikan kada supan enggak? Muha ikan tuh jelek. Langsung hilang tuh nyata. Tersinggung aku nah aja. Paham? Ular itu kena hukum karena membantu iblis masuk ke dalam surga pulang. Apa hukumannya? Tatak dua tangan, tuak tatak dua batis. Berarti dalil menunjukkan behari itu ular napa nah? Betangan bebetis mirip naga. Ularnya Cina. Ada kalau nang apa itu? Susu beruang. Susunya susu sapi. Capnya cap beruang, sponsornya itu sponsor paling aneh. Nah, itu tuh buntung itu. Paham buntung lah? Paham. Itu tuh. Jadi apa nang ditakutan? Ada yang takutan akan, inya nang takutan di kita. Gitu tuh. Sama itu ulah keyakinan hidup jangan lamah bulu. Nyamunya lamah bulu, iya nang kawa masuk ke awak kita. Coba bulu di kekarasi sedikit. Dengan akidah kita, dengan keyakinan kita, dengan ilmu kita, dengan bacaan kita. Kada itu bujur. Paham ya lu tentang? Guru tuh memberi banyak dibacasin ayat kursi.
Ada sudah nang kena lalu diminum makan, itu sebenarnya maulah sugesti. Artinya karena minum nih model kuat, unda kuat. Jadi sekali itu punya mau takutan, saya kena. Biasanya lelaki bebini nang lamah bulu. Bebinian karena punya karas landak. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Mu'min. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji, mudahan anak cucu kita soleh-soleha. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada di hati kita benci lawan orang. Mudahan hati kita ketujuh mengingat Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah. Nggih bisiril Fatihah. Syaitanir rajim.